Hai, hari ini kakak bawa perahu. Nah, perahu ini berlayar di sungai, danau, ataupun laut. Adik-adik, ternyata kendaraan di air itu banyak loh. Apa aja ya? Yuk kita belajar bersama-sama. Simak video kakak kali ini ya. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu bahagia ya. Keep smile dan tetap semangat. Jadi bersama saya Kak Roin, hari ini kita akan belajar tentang kendaraan di air. Sebelum kita mulai belajarnya, kita nyanyi dulu sama-sama yuk. Adik-adik, kita mulai belajar ya. Kak Roin di sini akan membahas tentang jenis-jenis kendaraan di air, kemudian ada fungsi dan kegunaan, lalu ada nama pengemudi, kemudian tempat pemberhentian, dan bagian-bagian dari kendaraan tersebut. Nah, kita bahas yang pertama dulu, jenis-jenis kendaraan di air. Kak Roin akan bahas dari bentuk yang terkecil dahulu. Ada perahu atau sampan, kemudian ada getek, lalu ada speedboat. Nah, untuk bentuk yang besar ada kapal feri, kapal pesiar, kapal barang, kapal tanker, dan kapal selam. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi dan kegunaan kendaraan tersebut. Kita mulai, yang pertama ada perahu atau sampan. Alat kendaraan ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan di sungai ataupun di laut. Kemudian yang kedua yaitu getek. Nah, getek ini biasanya digunakan untuk alat menyeberang. Penyeberangan ini dilakukan di sungai. Lanjut yang ketiga, speedboat. Speedboat ini biasanya disewakan di pantai. Jika adik-adik berwisata di pantai pasti menemukan persewaan speedboat ini. Speedboat ini biasanya digunakan untuk jalan-jalan di laut, menikmati keindahan pemandangan laut. Tapi ingat adik-adik, jika ingin menaiki speedboat ini, adik-adik harus diawasi oleh orang tua, didampingi orang dewasa. Karena speedboat ini lajunya sangat cepat. Nah, lanjut, untuk kendaraan yang berukuran besar ada kapal feri. Kapal feri ini bisa memuat ribuan banyak orang, bahkan sepeda motor ataupun mobil, bis juga dapat masuk ke kapal ini. Kapal feri ini biasanya digunakan sebagai alat transportasi antar daerah. Misal adik-adik dari Surabaya mau ke Balikpapan, itu bisa menaiki alat transportasi kapal feri ini. Kemudian ada kapal pesiar. Wow, kapal ini sangat megah loh. Indah kan? Nah, kapal pesiar ini biasanya digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Asyik sekali ya. Adik-adik ingin mencobanya? Nah, makanya dari sekarang belajar yang rajin dan tetap semangat. Semoga kelak menjadi orang yang kaya raya dan berguna, jadi bisa ajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri naik kapal pesiar ini. Amin. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kapal barang. Kapal ini digunakan untuk memuat ataupun mengangkut barang-barang besar yang
jumlahnya sangat banyak sekali. Kapal ini besar juga loh. Nah, kemudian ada kapal tanker, hampir sama dengan kapal barang, bentuknya besar, dan kapal tanker ini digunakan untuk mengangkut minyak, solar, bensin, seperti itu. Lanjut, ada kapal selam. Kapal ini bisa menyelam loh, bisa menyelam di dalam laut, dan biasanya digunakan untuk kepentingan militer, ataupun juga bisa digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan tentang air laut dan air tawar. Selanjutnya kita bahas nama pengemudi kendaraan di air tersebut ya. Jadi untuk kendaraan di air yang berukuran kecil seperti perahu atau sampan itu biasanya dikemudikan oleh nelayan. Ya, nelayan ini biasanya orang laki-laki. Jadi adik-adik pasti menemui jika nelayan ini para bapak-bapak atau kakek-kakek kalian ya. Nah, untuk getek biasanya dikemudikan oleh orang laki-laki juga, tapi juga ada sih yang perempuan, asal bisa mengemudikan dengan selamat. Untuk kendaraan di air yang berukuran besar ini dikemudikan oleh nahkoda. Nah, untuk menjadi nahkoda ini harus belajar dengan rajin dulu. Jadi belajar tentang ilmu mengendarai kapal yang besar. Siapa nih adik-adik yang bercita-cita menjadi nahkoda? Makanya dari sekarang harus belajar yang rajin ya. Audio Jungle. Lanjut ya, kita bahas mengenai tempat pemberhentian dari kendaraan-kendaraan di air tersebut. Nah, kira-kira di mana ya Kak perahu atau sampan maupun kapal-kapal besar itu beristirahat? Nah, jadi untuk perahu atau sampan biasanya dijangkar seperti ini oleh para nelayan. Perahu atau sampan ini diletakkan di tepi pantai hampir mengenai pasir dan diikat dengan pohon kelapa ataupun diikat agar tidak tenggelam terkena arus ombak. Nah, untuk kendaraan di air yang berukuran besar seperti kapal-kapal tadi ada apa aja yuk? Kapal feri, kapal pesiar, kapal barang, kapal tanker, dan kapal selam itu istirahatnya di pelabuhan. Apa? Ya, pelabuhan. Jadi adik-adik yang ingin bepergian ke luar daerah atau luar Jawa, kalau ingin menaiki kapal feri biasanya berangkat dari pelabuhan. Nah, di negara kita tercinta, negara Indonesia Raya ini, pelabuhannya udah banyak loh adik-adik. Ada berapa ya? Ya, hampir 70 lebih. Indonesia hebat ya. Pelabuhannya banyak sekali. Pembahasan yang terakhir yaitu bagian-bagian dari kendaraan di air. Kita bahas dari perahu atau sampan. Jadi mesinnya yang dikendalikan oleh nelayan itu berada di belakang perahu. Nah, kemudian ini dia ada baling-balingnya juga untuk menggerakkan perahunya berlayar di laut. Kemudian untuk getek ini terbuat dari bambu. Nah, alat untuk mengendalikannya atau mengemudikannya terbuat dari bambu juga. Nah, seperti itu. Dan untuk kapal-kapal besar itu dikemudikan oleh nahkoda yang berada di depan. Nahkoda ini sangat pandai sekali lah adik-adik, bisa mengemudikan kapal sebesar ini.
Sekian belajar kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan adik-adik yang mempunyai cita-cita nahkoda semoga kelak akan tercapai. Kak Roin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.